Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 111. Setelah memikirkannya sejenak, Robert Huo berkata kepada Natalie Ning, ada masalah yang mendesak di perusahaan. Aku harus pergi sejenak sekarang. Kamu dan Gabi pulang saja terlebih dulu. Oke, hati-hati di jalan, perintah Natalie Ning. Sejak hubungan mereka berdua mulai membaik, perhatiannya menjadi semakin jelas. Di masa lalu, Robert Huo selalu merasa bahwa wanita yang terlalu melekat itu tidak baik. Mereka harus mampu mandiri supaya menjadi lebih menarik. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia sudah salah berpikir. Tidak peduli seberapa kuat pun seorang pria, dia akhirnya tetap saja akan lelah. Ketika saat dimana dia paling membutuhkan seseorang untuk menemaninya, karakter seperti Natalie Ning adalah yang paling cocok. Setelah perlahan menghela nafas, Robert Huo naik taksi dan berangkat menuju ke perusahaan. Namun naik taksi di siang hari memang tidak mudah, apalagi di kota bernuansa tua dengan jalan sempit dan banyak orang seperti ini. Hal ini juga membuat Robert Huo terus berpikir, mungkin sudah saatnya untuk membeli mobil. Ketika tiba di perusahaan, semua orang yang dia temui di jalan berinisiatif menyapanya dengan sangat ramah. Satu persatu, asisten Lee juga berteriak dengan penuh semangat. Sekalipun dia kini tidak datang bekerja selama beberapa hari, tidak akan ada yang berani mengatakan apapun. Siapa yang membiarkan perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh Novaji? Sekalipun mereka ingin mendiskusikan sesuatu, mereka hanya dapat bergumam dalam hati mereka sendiri. Jika tidak, jika ada yang melaporkan mereka, nasib mereka benar-benar akan berakhir. Beberapa menit kemudian, Robert Huo tiba di kantor Novaji. Ketika membuka pintu, Novaji, Colin Ji dan Charles Ji terlihat sedang duduk di sofa. Kopi terlihat terpampang di hadapan mereka masing-masing, tetapi kopi di dalamnya sepertinya belum bergerak sama sekali. Tidak tahu apakah rasanya tidak enak atau mereka tidak ingin meminumnya. Ketika melihat Robert Huo datang, Charles Ji langsung ingin beranjak berdiri tanpa dia sadari. Namun dia melirik Colin Ji yang duduk di sebelahnya. Bokongnya yang baru saja meninggalkan permukaan sofa itu pun kembali terduduk. Novaji melambaikan tangannya secara alami, lalu berkata, "Mari, duduk." Dua kata sederhana tersebut menunjukkan bahwa hubungan di antara mereka berdua tidak biasa. Colin Ji menatap Novaji tanpa mengubah ekspresinya, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Robert Huo pergi duduk dan bertanya, "Ada apa? Apakah kopinya tidak enak? Apakah kamu ingin aku menyeduhnya ulang?" "Tidak perlu repot-repot, mari berbincang tentang bisnis terlebih dulu." Novaji sepertinya terlihat sedikit tidak sabar. Dia kemudian berkata, "Paman ketiga kali ini datang untuk berbicara mengenai permasalahan kenaikan jabatan. Aku tidak pernah berkata bahwa aku pasti akan membantu merekomendasikanmu." Colin Ji langsung memperbaiki perkataannya. Suasana hati Novaji seharusnya masih berada dalam keadaan yang baik. Dia kemudian berkata dengan penuh senyuman di wajahnya, "Aku juga tidak mengatakan harus dinaikkan jabatan." Colin Ji mendengus, lalu menatap Robert Huo dan berkata, "Walaupun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Charles Ji bersedia membantumu berbicara, namun aku benar-benar ingin tahu mengenai ide yang kamu miliki. Dengan kata lain, menurutmu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku menjadinya sebagai seorang perujuk? Apakah hanya bergantung kepada kelemahan Charles Ji yang kamu ketahui? Itu tidak ada hubungannya denganku." Jelas sekali, Colin Ji tahu bahwa Charles Ji tidak mungkin berinisiatif membantu Novaji. Terlebih lagi, ketika Charles Ji pergi mencarinya, dia juga menjelaskan bahwa Robert Huo adalah pemimpin di balik semua masalah ini. Selain itu, dia juga mengungkapkan semua kelemahannya yang sedang dikendalikan oleh Robert Huo. Colin Ji memarahinya dengan sangat parah, bahkan menendangnya beberapa kali. Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang asisten GM yang kecil-kecilan. Tapi kesimpulannya sudah ditetapkan. Colin Ji harus datang secara pribadi. Tentu saja, bukan karena takut dengan ancaman Robert Huo. Seperti yang dia katakan, Robert Huo hanya bisa mengancam Charles Ji, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia kali ini datang hanya karena ingin mengklarifikasi hubungan Robert Huo dengan Novaji. Jika memungkinkan, dia juga ingin sekaligus membantu Charles Ji untuk mendapatkan kembali videonya. Tidak peduli bagaimanapun ceritanya, ini adalah keponakannya sendiri, yang juga merupakan salah satu penerusnya yang dididik di dalam keluarga Ji. Permasalahan Fish CEOG tentu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi jika kamu bersedia menjadi perujuk DMG, maka manfaat yang didapatkan sangat besar. Jika kamu punya waktu luang, aku bisa menjelaskannya secara detail, kata Robert Huo. "Silahkan jelaskan," ucap Colin Ji. Robert Huo mengiyakannya, Banjak berdiri untuk mengambil kertas dan pulpen, lalu menulis beberapa kata. Setelah kertas dengan kata-kata di atasnya itu didorong, Colin Ji menunduk dan melihat tulisan itu berisi, "Ancam, tekan, untung, provokasi." "Apakah kamu sedang mengancamku?" Colin Ji bertanya dengan suara yang rendah. Ini bukanlah sebuah ungkapan. Robert Huo tersenyum dan berkata, "Kata ancaman yang pertama, jika dijelaskan lebih sederhana, adalah untuk meningkatkan kekuatanmu dalam keluarga Ji. Keluarga inti Ji. Kedepannya, tetap hanya akan mendidik keturunan keluarga inti Ji. Sampai sejauh ini, masih belum ada yang bisa melanggar tradisi. Terlebih lagi, posisimu di keluarga Ji juga tidak begitu stabil. Pertarungan perusahaan cabang juga akan terjadi di kantor pusat perusahaan keluarga Ji, bahkan hanya akan lebih serius daripada di sini. Aku yakin bahwa ada banyak orang akan mengatakan bahwa kamu tidak layak menduduki posisi ini, lalu menuntut pemecatan, bukan? Kamu kurang ajar," ucap Colin Ji sambil menatapnya tajam. "Aku masih belum selesai berbicara."
Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi apakah kamu pernah berpikir bahwa ada begitu banyak orang di keluarga inti? Mereka tidak kekurangan dirimu, juga tidak menyingkirkan dirimu. Kamu tidak memiliki teman sepihak dan hanya bergantung kepada hubungan darahmu saja. Tetapi jika kamu menjadi perujuk dari keluarga cabang yang pertama, hal ini akan membuat orang berpikir bahwa kamu telah mencapai kesepakatan dengan keluarga cabang. Jika dipikirkan kembali, kamu juga seharusnya sudah mengetahui seberapa takut keluarga inti terhadap ancaman keluarga cabang, serta seberapa keluarga cabang ingin mendapatkan langsung sebuah posisi di keluarga inti yang kuat. Selama mereka meragukan adanya hubungan antara dirimu dengan keluarga cabang, mereka tidak akan berani bertindak terlalu banyak terhadap dirimu, juga tidak akan memaksamu untuk sepenuhnya mengundurkan diri. Colin Ji tercengang saat mendengar ucapannya ini, sepertinya cukup masuk akal. Dia tahu jelas rasa takut inti cabang terhadap keluarga cabang. Jika dia benar-benar mendapatkan bantuan dari keluarga cabang, sekalipun palsu, siapa yang berani berteriak terhadap dirinya? Harus diketahui, dia adalah anak dari keluarga inti yang menggenggam kekuatan finansial, bukanlah sembarangan sosok. Permasalahan kekuatan yang disalurkan dari keluarga inti ke keluarga cabang akan menyebabkan bencana yang tidak akan sanggup ditanggung oleh anggota keluarga cabang. Ketika teringat akan hal ini, Colin Ji pun bertanya, tekan. Ini bahkan lebih sederhana. Setelah membangun kekuatan awal, kamu dapat menekan mereka untuk menyerahkan kepentingan yang berada di tangan mereka. Atau memberikan lebih banyak kemudahan bagimu. Kamu seharusnya tidak mungkin tidak paham bagaimana cara mempergunakan keadaan seperti ini. Robert Huo tersenyum dan berkata, kata untung juga sangat sederhana. Kamu memiliki kekuatanmu sendiri, kamu juga dapat menggunakan dari keluarga cabang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Keuntungan ini adalah keuntungan terhadap sesama. Kamu dapat memilih untuk menggunakan sebagian untuk menarik keluarga cabang, juga bisa menarik keluarga inti. Tidak peduli bagaimanapun kamu menggunakan keuntungan ini, semuanya hanya akan mendatangkan lebih banyak teman sekutu dan sumber daya. Sedangkan provokasi adalah untuk menetapkan statusmu sendiri. Bujuklah lebih banyak orang yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan koneksi mereka. Selama kamu sudah mendapatkan orang-orang berbakat ini, maka kamu akan memiliki hak untuk berbicara yang lebih besar, serta kedudukan yang lebih stabil. Jadi, ini adalah keempat kata yang aku berikan kepadamu. Apakah kamu merasa puas? Rahang Charles Ji hampir jatuh ketika mendengarnya, bagaimana dia bisa menjelaskan kata ancam, tekan, untung, provokasi seperti itu. Namun, kedengarannya memang sangat menggoda. Sepintas rasa gembira melintas di mata Colin Ji, tidak diragukan lagi bahwa penjelasan Robert Huo memberinya harapan yang sepenuhnya kepadanya. Jika dia benar-benar dapat melakukan ini, statusnya di keluarga Ji dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan posisi kepala keluarga ke depannya. Tidak jika dia dapat mengusahakan keempat kata ini dengan semaksimal mungkin, posisi kepala keluarga sepertinya mungkin saja menjadi miliknya. Namun, Colin Ji tidak sepenuhnya mengungkapkan rasa senangnya ini. Dia mendengus lagi dan berkata, ini semua hanyalah tulisan di atas kertas. Bisa dilakukan atau tidak, semuanya hanya kamu sendiri yang menjelaskannya. Jika tidak bisa dilaksanakan, bukankah aku akan mengalami kerugian besar? Bagaimana mungkin? Robert Huo berbicara dengan sikap bingung. Jika kamu gagal, kamu masih akan mendapatkan perusahaan cabang ini, karena kamu adalah perujuk GMG, yang juga merupakan penuntunnya. Aku percaya, GMG akan sangat menghormati pembimbingnya. Selain itu, dengan tingkat hubungan dengan GMG ini, kamu juga akan dipandang baik di keluarga cabang. Ketika saatnya tiba, sekalipun keluarga inti mempersulitmu, keluarga cabang tetap akan menghormatimu untuk menghargai dirinya. Bagaimanapun, keadaannya tetap lebih baik daripada bertempur sendirian seperti saat ini. Nova Ji mengambil kopinya dan mencicipnya. Kopinya memang terasa sedikit pahit, bahkan lebih pahit setelah mendingin. Tapi di dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa menahan rasa senangnya. Dengan keberadaan orang berbakat seperti Robert Huo, dia tidak perlu mengatakan sepatah kata lebih banyak lagi dan hanya mendengarkannya saja. Dia kini merasa sangat ingin tahu, dari mana pria ini mempelajari semua ini, bagaimana dia bisa berbicara dengan sangat baik seperti ini. Jangan membahas mengenai Colin Ji, dia bahkan ikut bersemangat hingga tidak sabar untuk segera membangun sebuah bisnis besar. Ekspresi berpikir mulai muncul pada wajah Colin Ji, harus diakui bahwa kata-kata Robert Huo berhasil membuatnya goyah. Rasa ragu dalam hatinya tidak mengalahkan desakan dan harapannya, untuk sesaat dia bahkan ingin segera menyetujuinya. Tapi keluarga inti benar-benar tidak pernah merekomendasikan anggota keluarga cabang sebelumnya. Sebagai pelopor pertama, dia tidak tahu apakah hal ini akan berakhir baik atau buruk. Ini adalah hal yang paling tidak meyakinkan bagi Colin Ji. Bab 112. Pada saat ini, Robert Huo langsung memberikan pernyataan terakhirnya. Jangan lupa, GMG sekarang adalah representatif Dewan Perdagangan Provinsi, selebriti yang sedang menjadi topik hangat di tengah keluarga cabang, serta ancaman yang paling mengkhawatirkan bagi keluarga inti. Semakin tinggi popularitas yang dia miliki, maka tingkat keberhasilannya juga akan semakin tinggi. Colin Ji dapat sepenuhnya memahami arti dari kalimat yang satu ini. Keturunan dari keluarga cabang yang semakin diperhatikan akan semakin disingkirkan oleh keluarga inti. Karena kemungkinan besar akan menimbulkan ancaman yang sangat besar bagi mereka. Serta semakin banyak Colin Ji berhubungan dengan orang seperti itu, maka ketidakyakinan keluarga inti tentu saja akan terus meningkat, yang kemudian akan membuktikan semua prediksi fiktif tersebut.
Jika Novaji hanyalah keturunan biasa dalam keluarga cabang, maka Kolinji benar-benar ragu untuk membantunya. Tapi sekarang, dia mulai goyah oleh karena Robert Huo. Meskipun dia memiliki kekuatan tertentu di dalam keluarga inti, namun dia juga telah menjadi sasaran dimanapun dia berada karena hal ini. Tidak tahu berapa banyak saudara dari keluarga inti yang ingin sekali menjatuhkannya sehingga bisa menduduki posisi itu. Ditambah dengan faktanya bahwa Kolinji tidak pernah populer sejak kecil. Hanya sedikit orang yang bisa membantunya. Robert Huo mengutamakan poin yang satu ini, sehingga dia memilih Kolinji sebagai target tambahannya. Berurusan dengan orang tua yang tidak berdaya selalu lebih baik daripada menghadapi para pemuda yang kuat itu. Kantor kini menghening sejenak, semua orang sepertinya juga sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat berlalu, Kolinji mengangkat kepalanya. Dia tidak menatap Robert Huo, melainkan menatap Novaji dan berkata, 40 juta. Kekuatanku cukup untuk menjaminmu ke dalam tingkatan kedua. Dengan demikian, dividen tahunanmu setidaknya mencapai lebih dari 2.000 yuan. Aku menginginkan dividenmu selama 2 tahun. Novaji tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia seharusnya sedang sangat ragu. Lagi pula 40 juta bukanlah jumlah kecil. Robert Huo menyadari keraguannya, lalu berkata, jika paman ketiga tidak membantumu, kamu hanya bisa mendapatkan 6 juta yuan dari perusahaan cabang. Jika dia membantumu, kamu bisa mendapatkan 20 juta. Ini adalah perhitungan yang sangat sederhana, seharusnya sangat mudah. Dengan usahaku sendiri, aku juga bisa mencapai tingkatan seperti ini suatu hari nanti, ucap Novaji. Kolinji mendengus, namun Robert Huo tersenyum dan berkata, benar, tetapi kamu juga mengatakannya sendiri, suatu hari. Berapa tahun lagi lamanya hingga kamu bisa mencapainya? Berbisnis. Itu untuk menghasilkan uang. Cara yang paling tepat adalah cepat dan akurat. Jika kamu bisa mendapatkan 10 juta dengan sesegera mungkin, maka kamu seharusnya bisa melepaskan 20 juta yang memerlukan waktu 2 tahun lagi untuk mendapatkannya. Kamu sendiri juga seharusnya memahami hal ini. Kolinji menatap ke arah Robert Huo dengan perasaan setuju, walaupun dia tahu hal-hal ini disebabkan oleh asisten yang sudah dia rendahkan ini. Namun, jika berbicara secara adil, kemampuan Robert Huo ini adalah yang terbaik dari siapapun yang pernah dia temui. Terutama di antara para generasi muda, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggoyahkan hati seseorang dengan kata-kata singkat seperti dirinya. Novaji berpikir selama sekitar 2 menit, dia akhirnya setuju dengan apa yang Robert Huo katakan. Tidak peduli seberapa keras lagi dia berusaha, dia tidak mungkin bisa memasuki tingkatan kedua dalam waktu 3-5 tahun. Jatah yang diberikan kepada keluarga cabang tidak sebanyak itu, dia juga bukan merupakan orang yang paling menonjol di dalam keluarga cabang. Kemungkinan yang paling optimis, sepertinya juga akan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 tahun. Sedangkan, dengan rekomendasi Kolinji, dia hanya butuh 2 tahun yang singkat untuk masuk ke tingkatan kedua. Kecepatan ini, jauh lebih hemat. Jika diperhitungkan seperti ini, menghabiskan 40 juta tidaklah merugikan. Aku setuju, ucap Novaji sambil mengangguk. Senyum puas muncul di wajah Kolinji, dia melirik ke Robert Huo dan berkata, mereka yang cerdas selalu mengikuti aliran tren, aku sendiri juga mengambil risiko besar. Apalagi 40 juta ini juga tidak terlihat nyata, tidak ada yang tahu apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak. Begini saja. Sebagai sedikit sokongan, aku kira Saun Li adalah anak yang cukup baik. Pertama, alihkan dia ke bawahku. Tidak. Ekspresi Novaji langsung mendingin. Tidak ada sedikit pun kesempatan untuk bernegosiasi. Dia adalah asistenku. Dia hanya bisa melayaniku. Penolakan yang sangat tegas ini membuatnya merasa sedikit canggung. Kekaguman Kolinji terhadap Robert Huo juga tidak melebihi ekspektasi dari orang-orang yang hadir. Menarik seseorang dengan bakat sebagus ini tentu saja merupakan sebuah hal yang baik. Ketika melihat ekspresi Kolinji memburuk, Robert Huo berkata, sebenarnya, walaupun aku hanyalah asisten GMG, namun itu hanyalah sebelumnya. Mulai sekarang, kalian berdua akan berada di perahu yang sama. Jika aku adalah pelaut kecilnya, bukankah aku juga harus naik ke kapal? Kemana lagi aku bisa pergi? Jika memang ada keperluan, katakan saja, aku pasti akan mengurusinya. Ekspresi Kolinji sedikit meregang setelah dia meregangkan suasananya. Dia mendengus dan berkata kepada Novaji, kamu sudah mulai bersikap tidak baik saat kita baru saja mulai bekerja sama. Aku benar-benar takut bahwa aku hanya akan memelihara wanita tidak tahu berterima kasih ke depannya. Ekspresi Novaji juga mendingin, karena beberapa alasan, dia tidak akan pernah membiarkan Robert Huo pergi dari ruang lingkupnya. Selain itu, dia juga sudah mengetahui kemampuan pribadi Robert Huo. Dia bisa pergi mencapai posisinya hari ini hanya karena bantuannya. Jika Kolinji membawa Robert Huo pergi, apa yang akan dia lakukan ke depannya? Novaji tergolong cukup sadar diri. Dia tahu bahwa dirinya hanya akan mengikuti aliran keadaan tanpa Robert Huo. Dia benar-benar tidak cocok dideskripsikan dengan menggunakan kata luar biasa. Oleh karena itu, dia harus menetap. Sekalipun tidak mendapatkan bantuan Kolinji, Novaji tidak akan pernah membiarkannya pergi. Meskipun Kolinji berkata demikian, dia tidak sesungguhnya menolak untuk bekerja sama. Setelah semuanya selesai dinegosiasikan, dia tentu saja akan mengikutinya. Dengan bantuan Robert Huo, paman dan keponakan itu bersalaman dan menandatangani perjanjian pinjaman. Perjanjian tersebut menuliskan dengan sangat jelas bahwa Novaji berhutang 40 juta kepada Kolinji karena alasan pribadi. Bila dividen tahunannya melebihi 20 juta, dia harus melunasi tunggakan tersebut dalam jangka waktu 2 tahun.
Sepertinya, perjanjian itu hanya menguntungkan Kolinji, tapi nyatanya semua orang tahu bahwa Novaji hanya bisa mendapatkan dividen tahunan sebesar itu jika dia masuk ke dalam tingkatan kedua. Dividen untuk urutan tingkatan keempat adalah 6 juta per tahun, tingkatan ketiga adalah 10 juta, dan hanya tingkatan kedua yang meningkat dengan pesat, dapat mencapai lebih dari 20 juta. Alasan utama dari dividen sebanyak ini tentu saja adalah karena tidak banyak anggota keluarga Ji yang berada dalam posisi tingkat kedua. Anggotanya selalu dikendalikan dalam jumlah 10 orang. Tempat yang tersedia di tingkatan pertama jauh lebih sedikit lagi, hanya ada 3 orang, tetapi dividen setiap orang mencapai lebih dari 60 juta. Walaupun demikian, dividen tahunan yang diberikan kepada orang-orang berbakat ini menempati lebih dari setengah keuntungan keluarga Ji. Jika tidak, jumlah aset mereka seharusnya tidak sedikit seperti sekarang. Setelah kesepakatan ditandatangani, semua orang semakin bersemangat, bahkan Charles Ji pun tersenyum dan berinisiatif untuk meminta maaf kepada Novaji. Dia hanya berkata bahwa dia sebelumnya seharusnya tidak menargetkannya, akan bersikap baik terhadap Novaji ke depannya dan sejenisnya. Ucapannya ini terdengar sangat munafik, tapi sebelum hubungan kerja sama Kolinji dan Novaji berakhir, Charles Ji tidak akan berani sembarangan bertindak lagi. Satu-satunya penyesalan Kolinji adalah gagal menarik Robert Huo ke dalam ruang lingkupnya. Dia menyadari bahwa ini adalah hal tabu bagi Novaji. Jika diubah dengan dirinya sendiri, dia bahkan mungkin saja juga tidak menyetujuinya. Satu orang berbakat jauh lebih sulit diperoleh daripada puluhan juta uang tunai. Setelah mengantar Kolinji dan Charles Ji pergi, Novaji berjalan ke arah ruang teh dan melihat ke arah Robert Huo yang sedang menyeduh kopi dengan serius, lalu berkata, "Terima kasih untuk kali ini." "Tidak apa-apa, aku sudah berkata bahwa kita berada di kapal yang sama. Jika hal baik terjadi padamu, hal baik juga akan terjadi padaku," ucap Robert Huo sambil tersenyum. "Aku kini mulai menyerupai laporan dari negara asing yang baru," ucap Novaji secara tiba-tiba. "Laporan apa?" Robert Huo bertanya dengan perasaan bingung. Ada beberapa orang kehilangan ingatan atau terbangun, tiba-tiba bisa melakukan segalanya. Mereka bisa berbicara bahasa asing, menggambar, memprediksi. Ketika mencium aroma kopi di udara, Novaji menambahkan, mereka juga bisa membuat kopi. Gerakan Robert Huo terhenti sejenak, dia kemudian tertawa dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu suka menonton hal-hal ini, tapi menurutku semua itu seharusnya palsu. Tidak ada penjahat yang dilahirkan dengan kebijakan. Tentu saja juga tidak ada orang bodoh yang tiba-tiba menjadi cerdas. Mereka mungkin sudah bisa melakukannya sejak awal, tetapi tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya." "Benarkah?" Novaji meninggikan bahunya. Dia jarang bersikap selucu ini. Dia kemudian berkata, "Aku harap begitu. Jika tidak, aku tidak akan bisa tidur." Ah, Robert Huo linglung mendengarnya. Dia tidak terlalu paham akan maksudnya. Namun, Novaji tidak berencana untuk menjelaskan. Dia bahkan tidak menunggu kopinya, serta hanya meninggalkan bayangan punggung yang santai dan misterius. Ada bau samar parfumnya yang tersisa di udara. Robert Huo mengendus, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Memahami hati perempuan itu terasa seperti mencari jarum di dasar laut. Hanya orang-orang yang tidak pintar, yang sanggup memahami apa yang sedang mereka pikirkan. Tetap Natalining yang lebih sederhana, dia dapat langsung memahaminya dalam sekejap. 113. Meninggalkan keluarga Ji dan kembali menyusun semuanya, masih ada 1 minggu. Novaji tidak perlu melakukan hal yang lain. Yang harus dilakukan wanita itu adalah melaporkan perkembangan perusahaan secara mendetail kepada Kolinji. Dan dia juga sudah membahas tahap pekerjaan berikutnya dengan Robert Huo. Akhir-akhir ini orang yang ada di perusahaan sangat patuh, diminta melakukan apa mereka pun melakukannya, tidak ada yang bertindak lain di depan lain di belakang. Apalagi sejak Kolinji berhasil mendapatkan persetujuan, Charles Ji juga pernah mengatakan isi hatinya secara pribadi, kemudian mendengar dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Novaji. Meskipun tidak tahu entah mengapa Charles Ji yang biasanya selalu bertentangan dengan Novaji, tiba-tiba membantu wanita itu berbicara, tetapi memikirkan kalau akhir-akhir ini Kolinji sering datang ke perusahaan. Setiap kali sebelum beranjak, Novaji selalu mengantarkannya sambil tersenyum. Mereka semua pun kemudian membuat kesimpulan kalau keluarga ini sepertinya telah berdamai satu dengan yang lain. Jika dipikirkan sepertinya benar juga, mereka semua bermarga Ji, anak cucu dari kakek yang sama, hal apa yang tidak bisa dibicarakan antara mereka. Sebaliknya dirinya ini, dulu melakukan banyak hal ketika bersama dengan Charles Ji, sekarang Novaji yang memegang tampuk kekuasaan, jika dia tidak bekerja sungguh-sungguh. Mungkin dia bisa dipecat. Dan dilihat dari kondisinya sekarang, jika Novaji berpikir untuk memecatnya, mungkin Charles Ji juga tidak bisa membantunya berbicara. Karena itu, rasa optimis dari setiap anggota perusahaan seperti terpancing. Setiap hari sibuk tidak henti. Performa perusahaan juga meningkat dalam beberapa hari yang singkat. Jika terus seperti ini, masalah Novaji akan semakin sedikit. Sebagai asisten GM, hal-hal yang bisa dikerjakan oleh Robert Huo otomatis akan ikut berkurang. Karenanya, Novaji pun meliburkan pria itu dan menggunakan embel-embel menghadiahkannya liburan agar terdengar lebih enak. Sebenarnya, Natalining yang sudah meminta izin pada Novaji, wanita itu mengatakan pada Novaji kalau dia ingin membawa Robert Huo melihat kakeknya. Psikolog yang bernama Pansimi itu, bertemu dengan Robert Huo untuk kedua kalinya. Kali ini, Pansimi kelihatan lebih profesional. Begitu sampai di atas, dia langsung menyusun diagram kegiatan untuk hari ini. Pertama-tama ketika menemaninya anaknya berperan.
Kemudian pergi ke panti jompo dan membantu bersih-bersih. Setelah makan siang, berjalan-jalan di taman, dan memberi makan burung merpati. Setelah itu, pergi karaoke di KTV, kemudian malamnya pergi BBQ lagi. Robert Wu juga paham tentang psikologi. Kalau tidak dia pasti akan merasa orang ini menggunakan semua pendapatannya untuk berhura-hura. Itu karena Natalie Ning juga memikirkan hal yang sama. Setelah melihat diagram tersebut, dengan kesal wanita itu pun bertanya, apa gunanya melakukan semua ini? Yang paling penting adalah membuatnya rileks dan menurunkan tekanan. Pan Simi menjelaskannya secara singkat. Natalie Ning sepertinya tidak terlalu paham mengapa untuk rileks mereka harus pergi ke TK dan bermain dengan anak-anak. Atau pergi ke panti jompo dan bersih-bersih di sana. Tapi jika dipikirkan bagaimanapun teman kuliahnya ini pernah sekolah di luar negeri, tidak mungkin menggunakan hal-hal itu untuk menggodanya. Oh ya, setelah lewat beberapa saat aku ingin berkumpul dengan teman-teman kuliah, setelah tamat sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, semuanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ujar Pan Simi. Reuni ya. Natalie Ning seperti teringat pada sesuatu, dan bertanya, apa kamu masih berhubungan dengan Nova Ji sekarang? Senyuman di wajah Pan Simi tiba-tiba menghilang. Natalie Ning pun sadar kalau dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Wanita itu pun segera meminta maaf. Aku harap ini adalah kali terakhir kamu mengungkit wanita itu di hadapanku. Ujar Pan Simi. Natalie Ning tidak mengatakan apapun. Dia tahu kebencian di antara kedua teman kuliahnya ini cukup besar, meskipun waktu sudah bertahun-tahun lamanya, dan sudah seharusnya rasa benci mereka telah memudar. Tetapi Natalie Ning juga bukan salah satu di antara mereka. Dia juga tidak ingin menasehati mereka karena dia sendiri tidak berada di posisi mereka. Jangan bahas itu dulu. Kita pergi ke TK. Di sana seharusnya sudah masuk kelas. Jam 8.40 nanti, anak-anak akan melakukan outdoor activity. Pan Simi melihat jam tangannya. Bisa tidak usah pergi. Robert Wu tiba-tiba bertanya, sebenarnya aku tidak merasa kalau aku membutuhkan pengobatan psikologi seperti ini. Sebenarnya, tubuhku benar-benar sangat sehat, meskipun ada sedikit masalah, juga tidak bisa disebut sebagai masalah. Mungkin karena masalah Natalie Ning sebelumnya, mood Pan Simi sudah lumayan jelek. Mendengar Robert Wu mengatakan hal ini, dia kemudian berbalik mengatakan, Tuan Li, kamu adalah suami Natalie Ning. Sesungguhnya, aku orang luar tidak boleh ikut campur masalah rumah tangga kalian. Tapi sebagai seorang suami, kamu juga tidak seharusnya menyembunyikan situasimu sendiri di hadapan istri dan doktermu. Kamu seharusnya mengerti, yang kamu katakan sehat itu, bukan kenyataan. Kamu tahu hal ini. Natalie Ning juga paham, kalau tidak, dia tidak akan datang dan membawamu untuk menemuiku. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa bekerja sama menyembuhkan penyakitmu, dan aku harap kamu juga bisa mempercayai profesionalitasku. Sound Li, percayalah pada Pan Simi, ini sebenarnya tidak sulit. Aku hanya berharap kamu bisa menjadi lebih baik, tidak ada maksud lain. Natalie Ning kemudian menasehatinya. Robert Wu tersenyum pahit, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal yang lain. Dia hanya bisa mengangguk, baiklah kalau begitu. Kedua wanita itu kemudian mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena Natalie Ning harus menjaga toko Taobao-nya, dan pengobatan ini juga sesuatu yang berkepanjangan. Meskipun mereka adalah suami istri, mereka juga memiliki urusan pribadi masing-masing. Setelah mendengar nasihat Pan Simi, Natalie Ning pulang terlebih dahulu. Sementara Robert Wu naik ke mobil Audi Pan Simi. Mereka berangkat menuju sebuah TK yang terletak di dalam kota. Di atas mobil, Robert Wu dengan penasaran bertanya, apa hubunganmu dan Nova Ji sangat buruk? Jika aku tidak tertarik akan hal ini, tentu akan sangat aneh. Karena pekerjaanku sekarang adalah asisten Nova Ji. Dia adalah teman kuliah istriku, juga adalah atasanku, sementara psikologku malah bermusuhan dengannya. Tentu tidak heran jika aku ingin menanyakan sebuah kejelasan. Ujar Robert Wu. Pan Simi lantas mengerutkan alisnya. Robert Wu adalah asisten Nova Ji. Natalie Ning tidak pernah mengatakan hal ini. Tentu saja, dia juga tahu. Dia tidak mengatakannya karena takut dirinya sampai marah, oleh karena itu dia sengaja tidak mengatakannya. Tetapi Natalie Ning pasti tidak menyangka. Suaminya yang mengatakan hal ini dengan sendirinya. Melihat wajah Robert Wu yang diliputi oleh rasa penasaran, Pan Simi lantas menggertakkan giginya, menarik nafas dalam, mengatakan, aku tidak terlalu ingin membahasnya. Jika kamu tertarik pulang nanti kamu tanyakan saja pada istrimu. Sekarang, adalah waktu pengobatanmu, aku tidak ingin membahas masalah pribadi yang akan mengganggu waktu kerja. Apa ini karena masalah cinta? Robert Wu tiba-tiba bertanya. Pan Simi tiba-tiba saja menginjak remnya, kemudian membanting setir, dan menghentikan mobil di samping jalan. Wanita itu kemudian berpaling, melihat Robert Wu dengan wajah penuh kemarahan, mengatakan, kamu sudah selesai belum? Sepertinya benar yang kukatakan barusan. Robert Wu kemudian tertawa, mengatakan, setahuku, Nova Ji itu adalah orang yang sangat bangga dengan dirinya sendiri, seharusnya dia tidak akan mau berebut dengan orang lain. Karena itu, kamu pasti kalah darinya. Karenanya harga dirimu terluka, dan pasti sebelumnya kalian sangat dekat, makanya rasa sakitnya bisa sebesar ini. Pan Simi memperlihatkan ekspresi kaget dan terbengong. Itu karena meskipun Pan Simi memang tidak mengatakannya secara mendetil, tetapi dari kata-katanya, tebakan pria itu sudah mengena.
Ketika mereka berkuliah, Pan Simi, Novaji, Natalie Ning, sama-sama adalah mahasiswa yang bertanggung jawab sebagai bendahara. Mereka adalah mahasiswi paling cantik dan juga mahasiswi yang memiliki hubungan persahabatan paling akrab. Tiga bunga kampus adalah julukan mereka bertiga. Ketika mereka di tingkat 3, Pan Simi diam-diam menyukai seorang junior. Dia yang tidak pernah berpacaran selama 3 tahun ini, berniat menyatakan rasa sukanya pada junior itu. Akhirnya di hari wanita itu menyatakan cintanya, dia melihat Novaji berpelukan dengan junior itu di koridor. Penemuan ini membuat wanita itu benar-benar marah. Dia pun lantas mendekati Novaji dan bertanya mengapa wanita itu berebut pria dengannya. Ketika dia diam-diam menyukai junior itu, dia sudah memberitahukan perasaannya pada kedua sahabatnya. Jelas Novaji tahu kalau dia menyukai pria itu, tetapi mengapa dia melakukan hal ini? Dan lagi, Novaji tidak menjelaskan. Dia hanya mengatakan, kamu terlalu bodoh. Pan Simi marah sekali dan ingin memukul Novaji. Tetapi wanita itu malah ditampar oleh juniornya. Pemandangan ini dilihat oleh orang-orang yang berlalu lalang. Mereka semua pun menyebarkannya. Dalam waktu singkat semua orang di sekolah pun akhirnya mengetahui kejadian ini. Pan Simi tidak berhasil memenangkan junior yang disukainya dari Novaji, dan dia juga ditampar. Di tingkat 4, karena sering mendengar ledekan dan olok-olokan orang-orang, marah dia pun pergi ke luar negeri, dan mengambil jurusan psikolog di sana. Di saat itu dia memutuskan semua hubungannya dengan masa lalu, dan tidak lagi ingin berhubungan dengan masa lalu. Masalah ini memang bukan hal besar, tetapi di wanita seusia itu, tidak dipungkiri adalah penghinaan paling besar seumur hidupnya. Oleh karena itu sampai sekarang, Pan Simi tidak bisa memaafkan Novaji. Bahkan ketika Natalie Ning mengungkit namanya, suasana hatinya akan terpengaruh. Sekarang Robert Huo bukan hanya mengungkitnya sekali, tetapi berkali-kali. Hal ini membuat Pan Simi benar-benar sangat marah. Dia berbaik hati, membantu sahabatnya yang juga merupakan teman kuliahnya. Siapa sangka, suami Natalie Ning bisa tidak tahu diri seperti ini. Di pertemuan kedua mereka, tidak henti-hentinya memancing kesabarannya. 114. Kamu seharusnya tidak pernah melakukan bimbingan psikologi kan? Atau bisa dikatakan, kamu juga tidak pernah menganggap masalah ini sebagai penyakit psikologi. Tetapi, seseorang yang mempunyai trauma psikologi, tidak sepantasnya menjadi psikolog. Karena hampir semua orang tidak bisa keluar dari trauma yang pernah diderita oleh mereka. Ujar Robert Huo. Kamu sudah selesai? Tanya Pan Simi dengan dingin. Dia menambahkan, apa kamu sangat paham tentang ilmu psikologi? Jika kamu sehebat itu, untuk apa istrimu mengajakmu menemuiku? Karena dia tidak sepaham diriku. Robert Huo mengatakan, setidaknya aku bisa tahu kamu tidak terlalu profesional. Kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan lukamu sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkanku? Dan lagi, aku benar-benar baik-baik saja. Juga tidak membutuhkan pengobatan psikologi apapun. Orang yang sakit selalu mengatakan kalau dia tidak sakit, seperti orang yang mabuk tidak mau mengakui kalau dirinya mabuk. Ujar Pan Simi. Tiba-tiba saja dia teringat pada sesuatu. Kemarahan dia aja wanita itu pun sirna. Kemudian senyuman menghiasi wajah itu. Aku paham, kamu merasa tidak enak hati oleh karena itu menggunakan cara seperti ini untuk membuatku marah, dan membuatku menyerah dalam mengobatimu, benarkan? Tidak dipungkiri caramu ini memang sangat hebat. Aku memang sangat ingin membiarkanmu selamanya menjadi seorang pria yang tidak berguna. Tetapi aku tidak bisa seperti itu. Karena aku adalah seorang psikolog, tidak mungkin membiarkan hal kecil seperti itu mempengaruhi pekerjaanku. Robert Huo kemudian menggeleng, mengatakan, kamu terlalu banyak berpikir, membuatmu marah. Tidak jauh lebih dari membohongi dirimu sendiri. Aku hanya ingin mengatakan padamu, kamu mungkin tidak terlalu memahami Novaji. Dia tidak terlalu suka ribut dengan orang lain. Dia juga tidak suka berebut. Masalah waktu itu, sepertinya ada kesalahpahaman. Mungkin saja, kalian seharusnya saling bertemu, duduk bersama dan membahasnya. Jangan melihatku dengan tatapan seperti itu. Aku mengatakan semua ini padamu, itu karena istriku kelihatannya sangat mengkhawatirkan masalah ini. Meskipun dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu, dia sangat peduli jika hubungan kalian berdua bisa pulih kembali. Aku juga pernah bersumpah, asalkan aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan istri dan putriku mereka mengkhawatirkan sesuatu. Melihat Robert Huo yang kelihatan sangat serius, hati Pan Simi benar-benar kaget. Dia bisa melihat pria ini sama sekali tidak sedang berbicara bohong. Akan tetapi, di dunia ini mana ada seorang pria yang berpikir sejauh ini demi istrinya. Hanya karena ada kekhawatiran di dalam hati istrinya, pria ini lantas membantunya menyelesaikan kegelisahannya. Tapi jika dilihat dari perhatian Natalie Ning pada pria ini, Pan Simi pun menyetujui pemikirannya barusan. Mungkin saja hubungan kedua suami istri ini jauh lebih baik dari bayangannya. Kamu tidak takut aku marah? Setelah marah aku tidak menggubrismu. Jika seperti itu, bukankah istrimu akan lebih khawatir? Tanya Pan Simi. Robert Huo malah tertawa, mengatakan, apa sekarang kamu marah sekali sampai kamu tidak ingin memperdulikanku lagi? Pan Simi kaget, benar sekali. Dia tidak marah sampai harus meminta pria ini turun dari mobil, dan menghubungi Natalie Ning untuk melampiaskan kemarahannya. Mengapa bisa seperti itu? Kebencian yang tersembunyi di dalam lubuk hatinya seharusnya membuatnya marah besar. Tidak peduli siapapun yang mengungkit masalah ini, pasti akan membuatnya tidak ragu-ragu dan membalas orang itu. Tetapi mengapa setelah pria ini mengatakannya, mengapa dirinya tidak semarah bayangannya?
Waktu adalah obat terbaik, bisa menghapus semua hal negatif yang ada. Kamu sudah mempelajari ilmu psikologi untuk waktu yang sangat lama, seharusnya bisa sedikit memahami hal ini. Sikap Novaji itu, jelas tidak akan mungkin mau berebut dengan orang lain, meskipun dia benar-benar pernah menyukainya. Hanya saja setelah masalah ini cukup lama, maka akan semakin sulit dijelaskan. Ujar Robert Huo. Kali ini, Pan Simi sama sekali tidak mengelak, karena apa yang dikatakan Robert Huo, memang sama seperti yang dipikirkannya. Setelah bergelut dalam ilmu psikologi selama bertahun-tahun, dia tentu pernah memikirkan hal ini. Novaji memiliki latar belakang keluarga terbaik dari mereka semua. Dia tentu paling membanggakan dirinya. Waktu kuliah dulu, anak perempuan dari guru pembimbing menggunakan koneksi untuk mendapatkan juara satu dalam lomba melukis. Novaji juga tidak pernah tertarik untuk berdebat. Jika dia mendapatkannya ya bagus, jika tidak ya sudah. Baik dan buruk asal di dalam hatinya dia sudah mengetahuinya itu sudah cukup. Jika berdebat dengan orang yang tidak bisa mempercayai kemampuannya sendiri, itu seperti menjadi orang yang tidak disukai oleh dirinya sendiri. Termasuk saat mendengar orang-orang membahas masalah waktu itu, orang-orang tidak pernah mengatakan kalau Novaji memiliki hubungan dengan junior itu. Semua kemarahannya muncul karena dia melihat Novaji berpelukan dengan junior itu. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahuinya di dalam hal itu? Dia juga tidak melihatnya lagi. Percis seperti apa yang dikatakan oleh Robert Huo, setelah banyak yang membicarakannya, setelah masalah cukup lama berlalu, tentu akan sangat gengsi membahasnya kembali, oleh karena itu kesalahpahaman akan menjadi semakin besar. Ketika masalah itu terpampang, masalah tentu akan dengan mudah dibicarakan. Jika kamu terus bengong, mungkin kita tidak bisa tiba di TK tepat waktu. Robert Huo mencoba mengingatkan wanita itu. Pan Simi segera sadar, melihat Robert Huo yang tersenyum. Tiba-tiba saja wanita itu bertanya dengan wajah yang aneh, aku sekarang sedikit curiga, kamu yang psikolog atau aku? Caramu ini, benar-benar sangat profesional, apa kamu pernah mempelajarinya sebelumnya? Menurutmu, Robert Huo balik bertanya. Pan Simi kemudian terlihat seperti berpikir keras, setelah itu dia tersenyum, bertanya, coba tebak aku akan menebaknya atau tidak. Robert Huo tertawa, dia tidak banyak berkutat dengan topik ini. Terkadang bertanya itu tidak mesti dijawab. Karena setelah dijawab, maka seseorang akan merasa kalah. Pan Simi jelas sekali memiliki kepribadian tidak mau kalah, tetapi jika dibandingkan dengan Novaji, wanita ini jelas lebih lembut dan berkepribadian keras. Jika sekarang yang berbicara dengannya ini adalah Novaji, wanita itu sekarang mungkin sudah memanyunkan bibirnya. Jika aku bertanya padamu kamu harus menjawabnya, dari mana omong kosong sebanyak ini? Setelah itu, Robert Huo juga tidak lagi mempersulit Pan Simi. Sama, Pan Simi juga tidak lagi mengkritik Robert Huo. Seperti diagram kegiatan mereka, pertama pergi ke TK dan menemani anak-anak tersebut bermain, kemudian bersih-bersih di panti jompo. Setelah makan siang, Pan Simi lantas membawa Robert Huo ke bantaran sungai. Di sini ada banyak merpati, berkeliaran di tempat itu, juga tidak takut orang. Sebaliknya mereka malah terlihat sangat dekat dengan orang-orang. Katanya dulu, tempat ini adalah sebuah hutan. Kemudian karena kota semakin maju, hutan pun ditebang, dan dibuat menjadi tanah lapang. Burung-burung yang kehilangan tempat tinggal itu, ada yang mengungsi ke tempat lain, ada yang memutuskan untuk menjalin hubungan dengan manusia. Apakah ada banyak sekali jenis burung yang memilih untuk menetap? Orang-orang sudah tidak ingat, tapi di tanah lapang ini ada begitu banyak merpati. Juga ada banyak orang yang menjajakan remah roti di sana, mereka tidak henti-hentinya berusaha menarik pelanggan. Anak-anak yang paling banyak membelinya. Mereka kelihatan sangat senang, orang-orang yang melihat pemandangan ini juga akan ikut senang. Pan Simi kemudian pergi membeli 2 bungkus remah roti, dan menyerahkan satu pada Robert Huo. Setelah itu dia sendiri juga mengambil satu, dia mencomot sebagian kecil remah roti tersebut dan kemudian berjongkok. Beberapa ekor merpati kemudian menyahut, mereka berlari dan melompat ke tangan wanita itu, menunduk dan menghabiskan roti tersebut. Robert Huo juga ikut menirukan apa yang dilakukannya, sambil memberi makan. Dia lantas bertanya, kamu sering datang ke tempat ini? Tentu saja, waktu kecil ayahku suka membawaku ke sini. Setelah itu dia selalu sibuk, sehingga dia tidak memiliki waktu untuk menemaniku. Ketika ada waktu luang, aku datang ke tempat ini dan bermain sendiri. Memberi makan merpati memang kelihatannya sangat sepele, tetapi ketika dilakukan bisa membuat rileks. Merpati-merpati ini tidak memiliki maksud buruk pada orang-orang. Mereka juga tidak menganggap kita memiliki maksud buruk pada mereka. Terkadang aku bisa merasa, berinteraksi dengan merpati, lebih mudah dibanding dengan berinteraksi dengan manusia. Aku malah merasa merpati jauh lebih ribet dari manusia, ujar Robert Huo. Mengapa? Pan Simi kemudian memalingkan wajahnya melihat pria itu. Robert Huo menunduk melihat remah-remah roti di tangannya, dan mengatakan, kamu memberi makan merpati, dia akan sulit mengingat siapa dirimu. Tapi jika kamu memberi uang pada seseorang, orang itu akan mengingatmu untuk waktu yang cukup lama. Jadi lain kali ketika kamu datang, dia pasti akan mencarimu, berpikir untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, mudah mendapatkan teman setelah makan-makan dan minum-minum, tetapi membuat seekor merpati menjadi temanmu. Malah bukan hal yang mudah. Kata-katamu ini kedengarannya agak muram, ada apa? Apa pernah ada trauma? Apa kamu bisa mengatakannya? Tanya Pan Simi. Tidak mudah mengatakannya. Robert Huo menggeleng. Kamu tidak perlu menganggapku sebagai psikolog, anggap saja aku hanya teman biasa. Tanya Pan Simi. Tidak bisa.
Robert Huo menolaknya dengan tegas. Dasar pelit. Pan Simi memanyunkan bibirnya. Setelah memberi makan merpati, dan membersihkan remah-remah roti, Pan Simi mengeluarkan ponselnya, mengatakan, kita sudah datang ke sini, kita berfoto ya. Untuk selfie ini, Robert Huo sebenarnya tidak terlalu menyukainya, dia sama seperti kebanyakan pria. Dia lebih suka mengambilkan foto untuk wanita. Melihat Robert Huo yang tidak terlalu bersemangat, Pan Simi segera memberikan ponselnya pada pria itu, dan mengatakan, kalau begitu kamu bantu ambilkan fotoku, foto yang cantik ya. Menyelesaikan perkataannya, wanita itu kemudian berlari ke pagar di sebelah tanah lapang, dan sedikit memiringkan tubuhnya. Hari berubah senja, sungai memantulkan cahaya senja. Di dalam foto, ada seorang wanita dengan pakaian formalnya sedang berdiri. Rambut-rambutnya rapi di belakang telinganya, membuatnya kelihatan sangat serius dan terlihat agak cantik. Ekspresi ini kelihatannya sangat cantik, dan menarik begitu banyak orang untuk melihatnya. Robert Huo menemukan sudut yang bagus untuk mengambil gambar. Setelah itu dia berteriak, sudah diambil. Setelah itu, Pan Simi kemudian melambaikan tangannya pada Robert Huo. Setelah Robert Huo mendekat, wanita itu bertanya, fotonya bagus tidak? Seharusnya sih bagus, jawab Robert Huo. Pan Simi kemudian merapikan rambut di keningnya. Wajahnya memperlihatkan ekspresi menggemaskan. Entah karena wajahnya memerah, atau karena cahaya senja. Wanita itu kemudian menggigit bibirnya dengan lembut, bertanya, aku lebih cantik, atau istrimu yang lebih cantik? 115. Pertanyaan yang dilontarkan Pan Simi ini, membuat Robert Huo melontarkan ekspresi kaget. Tapi berikutnya, pria itu lantas mendekat, dia menjulurkan tangannya dan mengangkat dagu Pan Simi, dan mengatakan, bunga puni dan bunga mawar mana yang lebih cantik itu semua tergantung orang yang melihatnya. Pertanyaanmu ini, benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu gerakanmu ini, apa masuk akal? Tanya Pan Simi. Robert Huo tertawa, pria itu lantas menarik kembali tangannya, dan mengatakan, aku melihat kamu memerankannya dengan sangat serius, oleh karena itu aku pun ikut memainkannya. Ekspresi menggemaskan di wajah Pan Simi kemudian menghilang. Wanita itu kemudian melihat Robert Huo dengan sangat serius, kemudian mengatakan, sekarang aku merasa, Natalie Ning sepertinya sudah tertipu olehmu. Dia mengatakan kalau kamu adalah orang yang jujur. Tapi aku malah tidak merasa demikian. Lihatlah matahari itu, ketika dia tenggelam apa jaraknya lebih dekat, atau jaraknya lebih jauh? Tanya Robert Huo. Pintar berargumen. Pan Simi kemudian menghela nafas. Dia merentangkan pinggangnya, memperlihatkan lekuk tubuh indahnya, mengatakan, karena sudah ketahuan olehmu, tentu ini tidak menarik lagi, ayo kita pulang. Kita tidak jadi karaoke, tanya Robert Huo. Gerakan yang dilakukan oleh Pan Simi tadi, sepertinya sedang menggodanya, tapi sesungguhnya ini adalah bagian dari penyembuhan psikologi. Wanita itu berpikir menggunakan perbandingan, untuk menarik nafsu pria itu. Hanya saja cara ini, bagi Robert Huo bisa dikatakan masih rendahan, tidak bisa diperankan untuk waktu yang lama. Tidak jadi, melihatmu seperti ini, rasanya kamu sendiri sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan keadaanmu. Jika demikian, aku tentu tidak akan sanggup memaksamu melakukan apa-apa. Ujar Pan Simi. Wajahnya tiba-tiba berubah penasaran dan bertanya, kamu benar-benar baik-baik saja? Tentu saja, aku bertambah gemuk, dan makan dengan enak. Jadi untuk apa kamu membohongi istrimu sendiri? Kamu sudah bosan? Tanya Pan Simi lagi. Masalah pribadi seperti ini, sepertinya tidak terlalu enak dibahas, kamu boleh menganggap kalau aku memiliki sesuatu yang susah kuutarakan. Ujar Robert Huo. Pan Simi melihat pria itu, setelah beberapa saat dia tiba-tiba tertawa, kamu lumayan hebat pura-puranya. Jika memang kamu bisa, untuk apa Natalie Ning mempertemukanku denganmu? Jika tidak bisa ya tidak bisa. Aku adalah dokter, kamu adalah pasien, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Kamu jangan mengatakan masalah bisa atau tidak seolah-olah kamu sangat paham. Robert Huo membalas wanita itu, membuat bibir wanita itu sedikit menukik, wajahnya benar-benar sangat menarik bagaimana kalau aku mencobanya. Tidak bisa dipungkiri, dalam hal menggoda pria, Pan Simi jauh lebih jago jika dibandingkan dengan Natalie Ning. Natalie Ning sama seperti wanita biasa, mengikuti isi hatinya, dan dia juga harus menahan diri dalam hal ini. Oleh karena itu ada hal yang jika dilakukan wanita itu, malah terlihat kurang natural. Sementara Pan Simi bisa melakukannya dengan sangat natural, seolah-olah hal itu adalah bagian dari dirinya, dan dia memang orang seperti itu. Meskipun tahu kalau wanita itu masih menggunakan salah satu cara pendekatan psikologi, tetapi Robert Huo tetap harus mengakui, wanita ini memerankannya dengan sangat baik, dan membuat hati orang sedikit tergerak. Bisa membuat Robert Huo yang sudah memiliki banyak pengalaman ini sampai tergerak, seharusnya sudah membuat Pan Simi merasa sangat bangga. Kamu boleh tanya padanya, aku sama sekali tidak menolak. Ujar Robert Huo sambil tersenyum. Pria brengsek, aku tahu pria seperti kalian sudah memiliki istri tetapi akan selalu melirik wanita lain. Lihat bagaimana nanti aku akan memberitahukan semua ini pada Natalie Ning. Pan Simi sudah menyimpan ekspresinya barusan, dia lantas mendelikkan matanya pada pria itu. Robert Huo kembali tertawa, dan tidak mengatakan apapun. Kamu ingin memerankannya, aku hanya mengikuti permainanmu, jika kamu ingin memberitahunya pada Natalie Ning silahkan saja. Jika kita tidak melakukan kesalahan, untuk apa kita takut? Mungkin karena merasa selalu berhasil ditebak oleh Robert Huo, membuat Pan Simi kehilangan minatnya, wanita itu lantas segera mengendarai mobil dan mengantarkan pria itu kembali.
Sudah lama tidak bertemu, tetapi Pan Simi sama sekali tidak masuk dan duduk-duduk di dalam. Wanita itu masih harus kembali membuat laporan pengobatan hari ini, agar bisa melakukan tahap lanjutan. Mengantarkan Robert Huo sampai ke depan rumah, Pan Simi menyempatkan diri berpesan pada Natalining, suamimu tidak jujur, kamu harus memperhatikannya dengan seksama. Ah, ada apa dengannya? Tanya Natalining karena tidak paham. Lain kali akan kuberitahu padamu, aku kembali ke tempat praktekku dulu. Pan Simi kemudian melambaikan tangannya, dan masuk ke dalam mobilnya. Natalining melihat mobil yang menjauh, kemudian mengalihkan tatapannya pada Robert Huo. Dia sangat ingin bertanya pada pria itu mengapa Pan Simi bisa berkata demikian, tapi malah terdengar suara dari sana, "Hei!" Berbalik, Pan Simi terlihat menghentikan mobilnya, kemudian menjulurkan kepalanya dari dalam mobil, dan menjerit ke arah mereka, "Aku akan mempertimbangkan apakah aku harus berbicara dengannya atau tidak." Natalining tidak paham apa maksud dari perkataan barusan. Dia lantas melihat Robert Huo melambai ke wanita itu. Setelah itu Pan Simi pun kembali mengendarai mobilnya meninggalkan tempat itu. Wajah Natalining terlihat kebingungan, dan bertanya, siapa yang dia maksud? Novaji. Robert Huo juga tidak berusaha menyembunyikannya. Dia membalas, tadi sore aku memberinya pengarahan. Sekarang kelihatannya, pengarahanku ternyata ada hasilnya juga. Natalining seperti tidak percaya, kemudian ekspresi wajahnya berubah aneh. Jelas-jelas suaminya mengunjungi Pan Simi untuk mendapatkan pengobatan. Mengapa tiba-tiba dia yang memberi pengarahan pada Pan Simi? Siapa sebenarnya yang menjadi psikolog di sini? Melihat wajah Natalining yang terlihat sangat bingung itu, Robert Huo kemudian mengatakan, jangan berpikir yang tidak-tidak. Jika dia dan Novaji bisa kembali akur, bagi kalian bertiga ini tentu adalah hal yang sangat baik. Natalining seolah sudah paham akan sesuatu, bertanya, kamu takut aku tidak senang, oleh karena itu kamu sengaja mengarahkannya. Tentu saja, Robert Huo menjawabnya dengan terus terang, dia melakukan hal yang baik, tidak ada yang patut disembunyikan. Mata Natalining perlahan-lahan memerah, dia adalah wanita yang sangat sensitif jika ada sedikit guncangan emosional. Dia akan menggunakan air mata untuk menenangkan dirinya. Sudahlah, ini juga bukan hal yang buruk. Untuk apa menangis jika kembali nanti Gabi melihatnya? Dia pasti akan menertawakanmu. Ujar Robert Huo. Terima kasih. Natalining kemudian menghapus air mata di sudut matanya, dan tersenyum sambil menangis. Kemudian, dia memberanikan dirinya berjinjit, dan mendaratkan ciuman ringan pada bibir Robert Huo. Tapi karena ada orang yang lewat, Natalining yang biasanya sangat pemalu dalam hal ini, wajahnya segera memerah dan dia pun berlari masuk ke dalam kamarnya. Bibirnya terasa hangat, Robert Huo tertegun di depan pintu, apakah tadi barusan dia telah dicium paksa? Meskipun perasaan ini tidak buruk, tetapi jika dipikirkan Natalining sepertinya jauh lebih berani dari sebelumnya, dan hal ini membuat Robert Huo sakit kepala. Baru seperti ini wanita itu sudah berani menciumnya di depan pintu, nanti setelah mereka lebih lama bersama. Bukankah? Sudahlah, semakin dipikirkan semakin sakit kepala, lebih baik tidak dipikirkan. 3 jam kemudian, di ruang praktek psikologi di lantai 2. Pan Simi mengerutkan dahinya melihat kurva yang ada di layar komputer. Kurva ini memperlihatkan respons yang diberikan pada pertanyaan yang berhubungan dengan psikologi, berdasarkan interaksinya dan Robert Huo 2 kali ini, dan juga eksplorasinya, dari segi cara dan tingkat partisipasi. Kurva psikologi Robert Huo sangat tenang, yang menunjukkan secara mental pria ini cukup sehat. Jika dia tidak memiliki masalah pada mental, kalau begitu mengapa dia tidak bisa melakukannya? Mungkinkah masalahnya terletak pada fisiologinya? Tidak juga, waktu itu Natalining juga sudah memperlihatkan riwayat kesehatannya saat pria itu dirawat di rumah sakit. Di atasnya dapat disimpulkan, mobil listriknya menabrak tiang listrik, dan tidak mengakibatkan trauma fisiologi pada pria itu. Bahkan dokter yang merawatnya waktu itu memvonis kalau ini terjadi karena masalah psikologinya. Tapi sekarang, kesimpulan dari 2 sesi pengobatan, dan vonis yang diberikan dokter sangat bertolak belakang, dan membuat Pan Simi tidak paham. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, wanita itu tiba-tiba terpikir pada sebuah kemungkinan. Mungkinkah pria itu benar-benar tidak bermasalah? Jawaban ini sudah dikatakan berkali-kali oleh Robert Huo, tapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Baik Natalining maupun Pan Simi, semuanya berpikir kalau dia pasti sudah sakit. Sekarang jika dipikir-pikir, mungkin saja pria ini benar-benar sangat sehat. Penyakit itu mungkin hanya kesalahpahaman Natalining. Mungkin saja ada yang salah saat mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu, dia harus mencari Natalining dan membahas hal ini dengannya, mencari tahu apakah terjadi hal yang buruk di antara mereka berdua. Setelah itu, Pan Simi mengambil ponselnya, dan membuka foto di dalamnya. Itu adalah foto wisuda bersama, matanya bergerak-gerak, dan berhenti pada sosok wanita yang kelihatan dingin dan sedikit sombong. Novaji yang beberapa tahun lalu ini, kelihatan sangat muda, dari dulu sudah dapat terlihat kesombongan di wajah wanita itu. Di hari wisuda, Novaji berdiri bersama dengan Natalining, tetapi tidak ada dirinya. Karena saat itu, dirinya sudah melanjutkan sekolah di luar negeri. Dulu ketika melihat foto itu, Pan Simi selalu membenci Novaji. Jika bukan karenanya, bagaimana mungkin dia sampai tidak memiliki kesempatan untuk berada di dalam foto ini? Tetapi sekarang, yang ada di dalam benaknya hanya ada rasa penyesalan. Hidup tidak bisa diulang, dia tidak mungkin mengulang kembali masa-masa kuliahnya dan juga wisudanya. Di dalam foto itu, tetap tidak akan ada dirinya.
Jika foto ini adalah film singkat dari perjalanan hidup orang, kalau begitu apakah ke depannya nanti, orang itu tetap tidak akan di sana? Tidak peduli apapun jawabannya, setidaknya sekarang Pan Simi sudah tahu, dia tidak ingin seperti itu. Dia mengangkat wajahnya dan melihat laptopnya. Ada wajah Robert Huo yang tanpa ekspresi. Pan Simi lantas bergumam mengatakan, tidak peduli apapun itu, terima kasih padamu. 116. Hari berlalu seperti itu. Tibalah malam Jumat, langit mendung. Tidak lama setelah Robert Huo pulang kerja, hujan pun mulai turun. Dia baru saja masuk, Gabi pun berlari ke arahnya, bertanya, ayah, apa kamu benar-benar tidak akan pergi ke rumah bibiku lagi? Mengapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Tanya Robert Huo. Karena Stella Yue akhir-akhir ini sering menanyakan hal ini padaku, kapan ayah akan pergi dan memasakkan masakan enak untuknya. Tadi sore saat pulang sekolah, bibiku juga tidak menjemputnya, aku rasa dia sangat sedih. Ujar Gabi. Natalining kemudian berbalik dari depan komputernya, dan mengatakan, Freya Gu sepertinya terlambat menjemputnya karena kelas dan sana sangat sibuk, dia sudah menghubungi pihak sekolah. Robert Huo kemudian menyahut, dia lantas berjongkok dan mengelus kepala putri kecilnya, dan mengatakan, kita tidak sembarang bertamu ke rumah orang, kita hanya bisa pergi jika kita diundang. Stella Yue sudah mengundangmu, jawab Gabi. Tetapi ibunya tidak, jawab Robert Huo. Wajah Gabi kelihatan sangat tidak senang. Robert Huo kemudian melihat Natalining, melihat wanita itu juga memperlihatkan ekspresi tidak berdaya. Robert Huo tahu kalau hubungan keduanya sangat baik, dan mampu memahami perasaan putrinya, bagi anak-anak. Teman sepermainan mereka saat di sekolah, adalah orang yang paling dekat dengan mereka di luar kedua orang tua mereka. Selesai makan, Natalining kemudian mengawasi putrinya mengerjakan tugas sekolahnya. Robert Huo duduk di meja komputer dan membantu wanita itu melakukan promosinya. Baru duduk selama 2 menit, kepalanya tiba-tiba saja dibasahi oleh tetesan air. Dia mengangkat wajahnya, ternyata air hujan merembes di atas sana. Natalining segera mendekat dengan ember, dan mengomel, waktu itu sudah meminta Eugene Ning untuk mencarikan orang memperbaikinya. Baru berapa lama sejak saat itu, sekarang sudah bocor lagi. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Lain kali jika bertemu dengannya, aku pasti akan memarahinya. Atap yang bocor akan sangat sulit diperbaiki. Daripada menyalahkannya, lebih baik kita cepat beli rumah baru. Ujar Robert Huo. Akhir-akhir ini bisnis toko tahu bahwa mereka cukup lancar. Setiap hari margin keuntungan mereka mencapai RMB 10.000. Hanya dalam beberapa minggu, di dalam akun mereka sudah ada begitu banyak uang. Berdasarkan pemikiran Robert Huo, rumah di sebelah tenggara kota akan menjadi pilihan terbaik. Sekarang harga rumah sangat murah. 1 unit rumah dengan 3 kamar dengan luas area 100 lebih mm, hanya di kisaran harga RMB 1 juta. Bagi orang biasa, kredit rumah sebesar RMB 700.000, mungkin termasuk cukup besar. Tapi bagi Robert Huo, ini sama sekali bukan apa-apa. Karena kebocorannya sudah terlalu besar, ditambah lagi 2 wanita kesayangannya juga harus merasakan penderitaan ini. Kalau tidak tinggal menunggu 2 bulan lagi, membeli rumah dengan cash juga bukan mimpi lagi. Natalining juga tidak menolak gagasan ini. Dalam hal ini mereka memiliki pemikiran yang sama. Jika sudah memiliki uang, yang pertama mereka lakukan adalah membeli rumah, sisa pemuasan nafsu yang lain akan dikesampingkan. Nanti haruskah kita mencari informasi dari Kakak Fang? Dia adalah bos perumahan, pasti dia mengenal banyak orang dalam, setidaknya harganya bisa lebih murah. Natalining mencoba memberikan saran. Sementara Robert Huo berpikir, beberapa tahun belakangan ini saudaranya sendiri tidak bisa diandalkan. Bukankah mencari orang yang dikenal malah akan semakin mudah terjebak? Tetapi Fernaldi Fang juga bukan orang yang buruk, dan cara pemikiran Natalining termasuk lebih sederhana. Jika menolak ide wanita ini untuk mencari kenalan, mungkin saja dia tidak akan senang untuk waktu yang cukup lama. Jika bisa sedikit lebih hemat, dan juga membuat istri senang, mengapa dia tidak melakukannya? Kalau begitu besok boleh menghubunginya. Setelah Gabi kembali dari les, kita pergi melihat rumahnya dulu. Ujar Robert Huo. Aku juga mau ikut. Aku juga mau ikut. Gabi berteriak dengan sangat keras. Baiklah, setelah selesai les, kita pergi bersama. Ujar Robert Huo sambil tertawa. Dia harus les di beberapa tempat, kita mana ada waktu untuk melihat lebih banyak rumah. Kamu juga sudah terlalu menuruti keinginannya. Ujar Natalining dengan tidak senang. Sebenarnya mata wanita itu sudah membentuk satu garis karena terlalu senang. Banyak sekali orang yang menganut paham laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tapi suaminya bukan salah satu di antaranya. Malah sebaliknya, pria ini sangat memanjakan putrinya. Hal ini membuat Natalining merasa sangat bahagia. Karena itu, mereka sekeluarga membuat diskusi singkat untuk rencana besok. Setelah Gabi menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia tetap melakukan aktivitas seperti mencuci muka dan tidur. Hujan di luar sana semakin deras. Setelah fajar, Robert Huo bangun kemudian membuang air yang ada di dalam ember. Ketika kembali, dia kemudian mengambil handuk dan meletakkannya di bawah ember, agar suara bising tidak mengganggu tidur 2 wanita kesayangannya. Baru menyelesaikan semua ini, dia menyadari kalau Natalining juga sudah terbangun. Wanita itu berdiri di samping pintu kamar dan melihatnya sambil tersenyum. Tidak tidur, apa yang lucu? Tanya Robert Huo. Melihat suamiku sangat memperhatikan kehidupanku dan putriku. Jawab Natalining sambil tersenyum. Sudah selesai nontonnya. Sekarang sudah selesai, tapi kedepannya aku masih ingin menontonnya. Mendengar hal ini Robert Huo merasa sakit kepala. Wanita ini tiba-tiba saja mahir merayu. Bagaimana mungkin dia sanggup menahannya?
Di saat itu, terdengar ketukan di pintu mereka. Robert Wu segera melihat ke arah jam dinding. Sekarang sudah jam 2.30, siapa yang bisa datang di jam seperti ini? Natalie Ning cukup penakut. Karena takut wanita itu lantas menarik tangan pria itu, dan mengatakan, tanya dulu siapa, jangan-jangan perampok. Hujan sederas ini, malam sudah selarut ini, benar-benar profesional sekali bukan? Robert Wu tersenyum bercanda pada wanita itu, tetapi dia juga bertanya, siapa ya? Di luar terdengar suara gemetar, aku. Suara ini terdengar sangat tidak asing, tapi sesaat mereka tidak bisa mengingat siapa pemilik suara tersebut. Untung saja dalam hal ini Natalie Ning lebih baik dari pria itu. Dia segera bisa mengetahui pemilik suara ini, sepertinya ini suara Nona Gu. Freya Gu. Robert Wu kemudian mendekati pintu dan membukanya, ternyata memang Freya Gu yang berdiri di sana. Sekujur tubuhnya basah karena air hujan, kakinya juga penuh lumpur, sepertinya dia kabur dengan sangat buru-buru. Angin dingin kemudian bertiup membuat wanita itu gemetar hebat. Natalie Ning segera mengatakan, benar-benar Nona Gu ya, cepat masuk, cepat masuk. Mengapa kamu sampai basah kuyup seperti ini? Freya Gu tidak masuk, dia melihat Natalie Ning, kemudian melihat Robert Wu. Wajahnya terlihat khawatir dan bertanya, apa kalian melihat putriku? Stella Yue, tidak. Natalie Ning kemudian menggelengkan kepalanya. Robert Wu melihat ada yang tidak beres, dia lantas mengerutkan keningnya. Apa, malam-malam begini dia kabur? Bukan, aku tidak menemukannya di sekolah, dan ibu gurunya mengatakan kalau dia sudah pulang sendiri. Tapi setelah aku mencarinya sampai sekarang, aku masih belum berhasil menemukannya. Wanita itu kembali melihat Natalie Ning, Freya Gu kemudian menggigit bibirnya. Mengatakan, aku pikir dia bisa datang ke sini, mencari Gabi. Kamu masuk dulu. Robert Wu menjulurkan tangannya dan menarik wanita itu masuk kemudian menutup pintu. Pintu membuat suara hujan teredam, sedikit membuat Freya Gu merasa lebih nyaman. Natalie Ning segera mengambilkan handuk untuk melap air hujan di tubuh Freya Gu. Robert Wu kemudian bertanya tentang situasi itu, dia baru tahu, di tempat les dansanya hari ini juga ada orang tua murid yang terlambat datang menjemput anaknya, dan wanita ini sangat bertanggung jawab. Oleh karena itu dia menunggu sampai jam 7 malam, setelah orang tua anak itu datang wanita itu baru beranjak. Pada akhirnya setelah sampai sekolah dia menyadari kalau anaknya telah menghilang. Dia menghubungi gurunya, dan gurunya mengatakan kalau putrinya jam 6.30 sudah jalan kaki pulang sendiri. Sebenarnya dia ingin mengantarkan anak itu. Tetapi Stella Yue bersikeras ingin pulang sendiri dan mengatakan kalau dia hafal jalan pulang rumah. Dia melihat anak itu naik bas umum dengan mata kepalanya sendiri. Setelah itu dia pun meninggalkannya. Freya Gu dengan sangat ketakutan, segera kembali ke kelas dansanya, tetapi dia tetap tidak menemukan putrinya. Sejak pindah dari rumah suaminya, mereka berdua selalu tinggal di kelas dansa yang disewanya. Bisa disimpulkan, Stella Yue sudah seharusnya kembali ke sana. Apa kamu sudah mencarinya di rumah yang dulu? Tanya Robert Wu. Sudah, tapi tidak ada. Aku sudah mencarinya di semua tempat yang mungkin akan dikunjunginya, karena aku tidak berhasil menemukannya. Aku pun berpikir mungkin dia datang ke sini. Mengatakannya Freya Gu tidak bisa membendung air matanya. Salahku, tidak seharusnya aku menjemputnya selarut itu. Dia pasti sudah diculik orang jahat. Jangan pesimis dulu, mungkin dia tersesat. Apa kamu sudah menghubungi pihak kepolisian? Tanya Robert Wu. Aku sudah melaporkannya, tapi mereka mengatakan waktu untuk pembuatan laporan masih belum cukup, jadi tidak bisa. Mereka memintaku untuk mencarinya terlebih dahulu. Ujar Freya Gu, sambil menangis tapi tidak peduli sekeras apapun usahaku aku tetap tidak berhasil menemukannya. Jangan takut, Natalie Ning. Kamu buatkan air hangat untuk Freya Gu. Setelah itu ganti baju, agar dia tidak sampai masuk angin. Aku akan menelepon sebentar. Ujar Robert Wu. Baik, Nona Gu, ayo ikut aku. Ujar Natalie Ning. Tetapi, Freya Gu sama sekali tidak ingin pergi kemanapun. Dia datang untuk mencari putrinya. Sekarang hatinya sangat gelisah. Meskipun di antara dia dan Robert Wu tidak terjadi apapun, tetapi dia merasa kalau putrinya sepertinya sangat menyukai pria ini. Dan seolah-olah seperti menemukan sosok ayah ada pria ini adalah sebuah kerugian bagi Natalie Ning. Jika bukan karena dia tidak berhasil menemukan anaknya, mana mungkin dia mau datang. 117. Freya Gu tidak pernah memanjat pohon. Dia sedikit ketakutan. Untung saja Robert Wu tidak berkeberatan membantunya, menariknya, kemudian dengan perlahan-lahan memanjat naik. Hanya saja ketika turun, dia tidak dapat melihat lantai